Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dian Kusmawati, mahasiswa Universitas Iber Asia. Kali ini kita akan bicarakan tentang investasi asing terhadap sektor pendidikan, terutama di sektor kebutuhan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus. Baik, tanpa berpanjang kata, izinkan saya untuk membagikan screen. Baik, kali ini kita membahas tentang analisis investasi di sektor pendidikan anak berkebutuhan khusus, studi kasus klinik okupasi terapi Indonesia. Sebagai latar belakangnya adalah bahwa di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus indikasi bertambah jumlahnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan hal itu, alhamdulillah kesadaran para orang tua dengan anak-anak kasus anak berkebutuhan khusus ini juga semakin meningkat karena di lapangan mereka mendapati bahwa ada harapan-harapan bahwa anak-anak mereka akan dapat berkembang lebih baik dan akan mendapatkan peningkatan kemampuan atau skill sesuai dan mendekati dengan eh, kemampuan anak-anak lain seusianya. Dan saya itu juga bisa lihat di sini bahwa permintaan tentang pelayanan terapi komprehensif secara keseluruhan seperti autistik, sindrom Down, kemudian ADHD juga dapat peningkatan. Dan peran vital okupasi adalah membantu anak-anak ini untuk mengembangkan keterampilan motorik, sensorik, dan hal-hal lainnya. Baik, kita lanjutkan. Mengapa hal ini menjadi daya tarik bagi para investor? Dapat kita lihat bahwa adanya peningkatan kesadaran dan permintaan di lapangan terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus, baik berupa sekolah inklusi maupun klinik, dan ini mendorong permintaan yang signifikan terhadap diadakannya klinik-klinik maupun lembaga-lembaga pendidikan yang spesifik untuk anak-anak dengan special needs. Dan di lapangan juga didapati meskipun bukan satu hal yang baik gitu ya, memang miris, tapi ternyata populasi anak berkebutuhan khusus ini besar dan bertumbuh. Dan hal ini disebabkan oleh lebih teridentifikasinya anak-anak dengan kebutuhan khusus ini dibandingkan sebelumnya, dan juga ada hal-hal lain yang ternyata menjadi penyebab peningkatan yang cukup signifikan untuk populasi anak-anak ABK. Setelah itu juga dilihat kenapa ini menjadi sumber daya tarik investor, adanya kesenjangan layanan antara permintaan dari para masyarakat dengan jumlah terapis atau klinik yang ada belum seimbang. Dan masih banyak permintaan ketika di tempat-tempat tertentu yang bukan perkotaan, itu biasanya mengalami kesulitan akses untuk mendapatkan pendidikan, terutama klinik anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini kita bisa lihat tentang potensi pertumbuhan jangka panjang bila kita melihat dari sisi bisnis klinik ini. Kebutuhan terapi seringkali berkelanjutan, dan ini menjamin pendapatan stabil. Dalam artian bahwa anak-anak ini berada di klinik bisa dari satu atau dua kali seminggu, atau dalam beberapa kasus mereka dapat hingga 5 kali atau setiap hari membutuhkan terapi.
sehingga seperti layaknya sekolah, kestabilan pendapatan atau kestabilan pemberian terapi kepada anak-anak ini, kepada individu-individu ini akan stabil dan kontinuitasnya terlihat dengan jelas. Dukungan orang yang semakin baik terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus ini membuat kesempatan terbuka untuk klinik-klinik untuk berkembang lebih pesat lagi. Karena orang tua berkomitmen untuk memberikan pelayanan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka dalam kondisi apapun juga, terutama dalam kondisi yang memang membutuhkan perhatian yang lebih khusus lagi. Dan dengan banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus yang terbantu dengan program yang diberikan oleh klinik okupasi terapi, maka ekspektasi orang tua atau masyarakat terhadap klinik ini semakin besar dalam hal untuk memperbaiki kualitas diri anak berkebutuhan khusus. Dan ini juga didukung dengan undang-undang dari pemerintah seperti undang-undang penyandang disabilitas, kemudian juga adanya regulasi standar layanan, kemudian ada jaminan kesehatan nasional, kemudian juga ada harapan investor, insentif fiskal, kemudian perizinan dan dukungan infrastruktur lebih kuat. Jadi secara umum dukungan pemerintah dan dukungan dari sekitar seperti investor juga itu cukup mendukung untuk berkembangnya klinik ini untuk memberikan layanan lebih baik dan terpadu kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian kita bisa lihat tentang tren investasi klinik okupasi terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus berikut. Sangat disayangkan bahwa data spesifik tentang investasi masih sangat terbatas. Informasi detail tentang investasi ini di subsektor klinik masih sangat minim. Namun, bila kita lihat bahwa animo masyarakat yang positif dan dengan terbatasnya akses dan jumlah klinik serta terapis, hal ini membuat investor melihat dengan jeli bahwa ternyata banyak peluang bisnis di area ini. Indikasi positifnya adalah peningkatan jumlah klinik baru. Dengan indikasi positif ini, investor akan melihat bahwa begitu terbukanya peluang untuk mendapatkan pendapatan atau peningkatan yang baik secara finansial maupun hal-hal yang lain di sektor klinik okupasi terapi. Pembukaan klinik terapi yang signifikan di kota-kota besar dan menengah ini merupakan salah satu indikator positif bahwa ternyata klinik tersebut dibutuhkan dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian juga ekspansi jaringan klinik ketika klinik yang satu kemudian menjadi baik dan sukses dan berkembang, kemudian mereka membuka klinik-klinik mereka di tempat lain untuk cabang-cabang baru. Kemudian juga dominasi investor lokal. Mayoritas investasi saat ini berasal dari individu atau pengusaha lokal. Dan ini memang terjadi karena investor asing belum masuk dan kemudian belum berinteraksi dengan para pebisnis atau pengusaha klinik okupasi terapi untuk mereka bisa bersinergi atau berkolaborasi dalam capital atau permodalan. Kemudian perkembangan teknologi, adopsi teknologi dalam terapi mulai menarik minat investasi dalam skala kecil. Dalam hal ini, teknologi yang digunakan juga dapat menarik investor untuk membuat klinik semakin berkembang dan semakin membuat menarik minat bagi para masyarakat untuk memberikan atau menerima pelayanan dari klinik tersebut. Investor asing, ya, di sini kita bisa lihat bahwa minimnya data publik, ya, belum ada laporan signifikan mengenai investasi asing besar secara spesifik yang berinvestasi di klinik okupasi. Hal ini belum terlalu terdata. Kemudian fokus investasi asing biasanya terfokus pada hal-hal yang sudah lebih umum, contohnya rumah sakit,
universitas atau sekolah internasional yang berskala besar. Hal ini dapat dipahami bahwa sektor-sektor tersebut sudah lebih ajak, sudah lebih lama, dan mereka sudah menilai perkembangannya dari waktu ke waktu, seberapa banyak kuat dan bertahannya sektor-sektor tersebut. Kemudian kita melihat potensi melalui kemitraan. Kemungkinan investasi kecil asing masuk melalui skema kemitraan atau akuisisi kecil. Mungkin ada juga skema kemitraan, kemudian juga mungkin ada klik-klik yang diakuisisi oleh para investor asing tersebut. Kemudian dampaknya adalah peningkatan kualitas layanan. Dengan adanya investor, dalam hal ini investor asing, maka biasanya investor asing akan sering membawa standar internasional, sehingga mereka juga melihat dengan jeli dan mereka sudah punya standarisasi tertentu, sehingga klinik yang mereka berikan tambahan capital di sana akan berkembang lebih baik semakin hari. Dan teknologi terkini maupun praktik baik dalam manajemen dan pelayanan juga menjadi hal atau poin utama yang akan mereka pertimbangkan sebagai peningkatan finansial atau pendapatan klinik tersebut bila mereka berinvestasi. Kemudian adanya transfer pengetahuan dan keterampilan. Masukan modal asing dapat memfasilitasi pelatihan terapis lokal, kemudian ini akan meningkatkan kualitas SDM. Karena seperti tadi juga, investor asing akan membuat banyak perubahan dalam hal pelayanan untuk meningkatkan pemasukan mereka juga. Dan juga tentu saja pemasukan klinik tersebut. Kita juga bisa melihat bahwa dampaknya adalah peningkatan kapasitas, di mana investasi dapat memperluas jangkauan layanan dan mengurangi antrian panjang yang sering terjadi di terapi. Dalam artian ini adalah bahwa investasi yang diberikan oleh para investor asing yang biasanya memiliki capital yang besar, itu akan membuat cabang-cabang, contohnya seperti itu, dia menjangkau layanan dengan lebih besar lagi, sehingga dengan seperti itu daerah lain juga bisa menerima atau menikmati layanan, dan juga ketika ada investasi di suatu klinik, itu akan membuat klinik itu semakin berkembang dan semakin besar, sehingga antrian pun akan dapat dipotong dan pelayanan akan dapat berjalan dengan tanpa individu mengantri terlalu lama untuk pengerjaan maupun untuk memulai program. Di sini juga ada persaingan sehat di mana kehadiran investor asing dapat mendorong inovasi dan efisiensi di antara penyedia layanan lokal juga. Ya, ini sangat dibutuhkan. Persaingan sehat akan membuat semua semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan standar kualitas dan saling berkompetisi dengan cara yang sehat. Kemudian juga di sini ada dampak investasi terhadap perekonomian Indonesia, di mana penciptaan lapangan kerja. Dengan dibukanya klinik baru, maka lapangan kerja akan lebih luas, terutama bagi terapis, kemudian juga ada staf-staf administrasi dan pendukung lainnya. Dan juga eh, saling berkolaborasi juga antara dokter, mungkin dengan psikolognya, dan kemudian juga ada beberapa kasus mungkin dengan ortotik prostetik seperti kaki tangan palsu, misalnya seperti itu. Jadi akan semakin terbuka luas. Kemudian juga ada peningkatan kesejahteraan sosial. Akses yang lebih baik terhadap pelayanan terapi akan meningkatkan kualitas hidup ABK tentunya dan keluarga mereka. Dan ini akan mengurangi beban sosial di masa depan. Dalam artian adalah uh, klinik kebutuhan anak kebutuhan khusus ini dan keluarga pada dasarnya akan menuju goal yang sama, yaitu kemandirian bagi para anak dengan berkebutuhan khusus. Anak-anak special needs ini diharapkan mereka dapat survive, mereka dapat bertahan hidup dan menjadi mandiri dan dapat mencokong hidupnya sendiri, karena kita semua tahu bahwa uh, kita tidak dapat membersamai mereka selamanya. Dan orang-orang tua mereka juga sangat-sangat aware, sangat-sangat mengerti dan memahami bahwa mereka tidak selamanya dapat mengurus anak-anak ini ketika mereka sudah lebih tua atau mungkin meninggalkan anak-anak berkebutuhan khusus.
mereka harus mempersiapkan anak-anak ini dapat eh, mandiri hidup tanpa sokongan dari orang tua mereka dan lingkungan sekitarnya. Kemudian dampak investasi ini terhadap perekonomian Indonesia antara lain adalah peningkatan penerimaan pajak dengan banyaknya dibuka perusahaan baru atau instansi baru atau klinik baru dan lain-lainnya tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak bagi Indonesia. Kemudian peningkatan daya saing ekonomi. Tentu saja tenaga kerja yang lebih sehat dan terampil akan meningkatkan produktivitas nasional. Dan kemudian juga dengan itu antara klinik satu dengan klinik yang lainnya, tentu saja mereka akan saling bersaing, meningkatkan mutu layanan, sehingga hal ini akan membuatkan mutu layanan klinik okupasi terapi di seluruh Indonesia menjadi meningkat pula. Tantangan yang dihadapi bagi investor asing diantaranya adalah regulasi dan perizinan yang mungkin akan masih lebih tidak mudah dibandingkan perizinan dari investor lokal seperti itu. Kemudian ketersediaan SDM kualitas, meskipun jumlah terapisnya bertambah, namun terapis dengan kualifikasi internasional dan pengalaman luas masih terbatas. Dengan okupasi terapi ini sebenarnya sudah ada sampai jenjang doktoral. Kemudian, namun di lapangan eh, apa, okupasi terapis dengan level doktoral pun masih jarang, masih sangat jarang dan master pun masih jarang. Jadi kita masih banyak di D3 dengan D4 atau S1-nya. Jadi memang sangat terbatas. Kemudian pemahaman budaya dan bahasa. Mungkin ini akan juga menarik untuk dipertimbangkan. Karena pemahaman budaya dan bahasa dapat menjadi salah satu penghambat dalam komunikasi. Namun baiknya di sini adalah kemudian para individu atau orang-orang yang berkecimpung di dalam klinik ini atau dalam bidang ini kemudian mulai meningkatkan skill berbahasa, bahasa-bahasa lain. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa ada persepsi pasar di mana pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya terapi okupasi terapi juga masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah. Perlu adanya edukasi, pemahaman tentang kondisi anak kebutuhan khusus dan apa manfaat dari klinik tersebut hingga ke pelosok-pelosok daerah sehingga ketika anak tersebut dapat diidentifikasikan sebagai anak-anak yang perlu special treatment, special needs, itu dapat diberikan pelayanan yang khusus sehingga tidak lagi ada kondisi-kondisi seperti dulu ketika anak-anak tersebut belum dapat teridentifikasi dan masyarakat masih mengira itu adalah hal-hal yang buruk seperti kegilaan dan lain-lain sehingga anak-anak individu tersebut contohnya dipasung atau dikurung di dalam kamar atau ruangan yang tidak yang sama sekali tidak manusiawi, contohnya seperti itu. Sehingga dengan adanya okupasi terapi, hal tersebut dapat diminimalisir dengan sangat baik. Dilihat dari skala ekonomi, sebagian besar klinik adalah usaha kecil hingga menengah, memerlukan model bisnis yang disesuaikan dengan skala investasi kita. Dan ini adalah kenyataan di lapangan bahwa sebagian besar klinik yang ada di Indonesia, okupasi terapi ini masih dalam usaha kecil hingga menengah. Belum ditemukan adanya klinik yang besar yang menjadi grand dalam terapi ini. Namun seiring berjalannya waktu dan dengan harapan-harapan investasi dan berkembangnya ilmu pengetahuan, klinik yang kecil yang menengah ini kemudian akan menjadi besar dan diiringi dengan pertumbuhan klinik yang lain. Kemudian kita lihat di sini ada peluangnya. Di mana peluang klinik okupasi tersebut adalah kita bisa melihat adalah banyaknya pasar yang belum tergarap. Jadi kesenjangan antara permintaan dengan pasokan layanan masih sangat besar dan masih terbuka luas untuk pengadaan klinik-klinik okupasi terapi. Kita juga bisa lihat bahwa ada kemitraan lokal di mana
terapis lokal berkolaborasi dengan yayasan yang sudah memiliki jaringan atau pemahaman besar. Kemudian ada pemanfaatan teknologi. Implementasi teknologi dalam terapi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Dan ini sangat-sangat dirasakan pada saat COVID-19 beberapa waktu silam, ketika disayangkan para individu tidak bisa datang ke klinik okupasi untuk ABK dikarenakan harus menjaga jarak, dan ada saat-saat di mana terapis tidak bisa datang ke rumah-rumah uh, anak dengan kebutuhan khusus tersebut karena memang masih dalam kondisi menjaga jarak pada saat COVID-19. Dan ini dengan adanya seperti Zoom meeting atau layanan-layanan yang online, teknologi, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sangat membantu, tapi cukup membantu antara udah menjembatani terapi antara orang tua dengan anak, orang tua dengan anak, kemudian terapis dengan anak, dan juga dapat mengkolaborasikan bahwa terapis memberikan arahan-arahan kepada orang tua di seberang agar orang tua memberikan terapi-terapi tertentu kepada anak-anaknya seperti itu. Kemudian bisa dilihat bahwa potensi ekspansi geografis ini masih terbuka peluang untuk pembuatan klinik okupasi terapi di mana layanannya masih minim di daerah yang padat penduduknya di luar Jakarta terutama. Kemudian pengembangan model bisnis inovatif. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terapi berbasis komunitas, teleterapi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, atau kemitraan dengan sekolah inklusi dapat menjadi pengembangan model bisnis inovatif. Kesimpulannya bahwa sektor klinik okupasi terapi di Indonesia memiliki potensi investasi yang cerah, didorong oleh peningkatan kesadaran dan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga meskipun investasi asing belum dominan, peluang untuk masuk dan memberikan dampak positif itu masih sangat terbuka lebar. Dan investor perlu siap menghadapi tantangan regulasi dan beradaptasi dengan pasar lokal. Baik, demikianlah presentasi tentang analisis investor asing terhadap klinik okupasi terapi untuk anak dan kebutuhan khusus di Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.